Halo James. Halo Bu. Kita lanjut ya. Hmm. Kita lanjut. PR udah dibikin? Beres. Gak ngerti Bu. Bisa? Gak ngerti. Nggak ngerti ya udah aku aku Heeh. aku kasih contoh ya. PR-nya apa waktu itu? Oke. Bentar aku share screen. Kita bahas itu dulu bentar. Wait. Share screen. Share screen. Oke. Kita bikin dari scratch aja ya. Code baru. Kita mau bikin itu ya. Oke. Katakan kita mau bikin bentuknya ada segitiga di sebelah kiri, terus ada yang balik arah kan ya. Sekarang berarti kan kita harus punya for in range, misalnya katakan berapa? 6 lah ya, 5. 5 ya. Terus kita print misalnya print gini kan. Tapi kita mau ada ini ya biar nggak itu. Terus print gini. Ini kalau cuman gini kan berarti dia cuman satu ya. Berarti kita punya satu lagi adalah 4J in range misalnya 5 juga. Terus kita print ini. Jadi dia turun. Oke, in range I lah ya. Kalau kita jalanin biasa kan suka ini dulu. Right. Ini kan gini ya, print and okay. Oh, ini di sini harusnya. Kan maunya gini ya. Ini berarti dari sampai 6 deh. Gini. Tapi kita maunya kan ada satu lagi pola ya di sebelah sininya. Berarti kita harus punya 2. Berarti satu lagi adalah namanya ini di dalam kan kalau itu buat baris kan. Barisnya mah tetap tapi kolomnya jadi ada 2 nih. Jadi harus namain lagi looping lagi di sini James. Jadi tambahin Kak in range misalnya 6 kurang I berarti ya. 6 kurang I. Kan yang satu I, yang satu 6 kurang I. Kita cetak dia print misalnya apa sih aku mintanya kemarin teks ya gini gini kayaknya ya coba ya tuh gini James ya kan nah PR gitu nggak sih Iya. Ya jadi atau ini deh biar bagus bintang aja nah gitu apa enggak apa gimana sih apa bikinnya apa terbalik oh nggak gitu terbalik ya Baliknya. terbalik ya nah oke. Ini udah ya capture dulu oke ini kita copy kita bikin biar nggak lupa biar bisa dibandingin nambahin lagi kita balik for I in range 6 ke 0 berarti ini kan harus dipaksa mundur berarti minus 1 berarti ini kita ngeprint dari besar ke kecil berarti kan 5 berarti dari 6 berarti in range I coba kalau gini dulu gini. Nah gini udah ngebalik langsung cuma ngebalikin ini aja yang atasnya aja yang dibalik ya kan nah sekarang kalau misalnya kita mau cuma nampilin gini kita mau cuma nampilin cuma misalnya mau bintang aja gini ya kan ini kayaknya pusing nih kalau misalnya kita mau nampilin gini bintang tapi depannya kosong gitu kan maunya gini misalnya sebenarnya kan tinggal diganti aja karakternya ini kita ganti aja jadi ini kita ganti jadi spasi aja nih si plusnya
Terus kita jalanin. Tuh, jadi gini. Gitu ya. Terus, kalau misalnya mau bikin segitiga gimana? Berarti, kan ini gini ya, berarti kita perlu satu lagi kan? Maksudnya gini, satu looping kan buat ngegambar si spasi yang ini ya, kan? Satu looping, I itu buat baris itu I semua. Terus satu I buat itu, J buat yang ini J. K buat bikin yang ini kan. Nah, kalau kita mau bikin lagi di sebelah sini, kalau saya katakan kita mau bikin lagi di sini ada bintang-bintang lagi di sini, berarti kita perlu apa? Berarti satu looping lagi ya, katakan misalnya L gitu ya. Jangan L deh. M aja deh, L soalnya kayak satu. Berarti ini kita bikin apa? M. Gitu, kita tambahin di situ. Nah, berarti ini aku copy lagi. Aku bikin code lagi di sini, copy paste. Terus berarti aku nambahin di sini for M in range. Sebenarnya dia tinggal ngikutin yang sebelumnya. Jadi in range apa? I kali ya. Jangan I apa dong? Harus naik, Tim. Harus naik berarti apa? 6 aja gitu kali ya. Kita ngeprint apa? Print bintang and ukuran N sama dengan salah, berarti apa? Oh iya, harusnya 6 kurang I gitu. J-nya juga gitu kan? 6 kurang I. Nah, berarti 5. Nah, gitu bikin segitiganya. Aku clear dulu. Nanti kodenya aku kasih ke James deh, satu worksheet ini nanti aku kasih ke James. Jadi gitu prinsipnya. Kalau misalnya kita mau punya, ini kan sebenarnya belajar looping aja ya, basic looping gitu. Jadi kayak kapan kita pakai naik, kapan turun, terus triknya gimana. Biasanya kalau udah bisa gini, nanti ya kalau nemu apapun yang harus di looping, itu udah kebayang loopingnya misalnya sejajar atau looping di dalam looping. Pokoknya ini prinsipnya si ini tuh ngitung barisnya. Nah, kalau mau berapa macam pola pun gitu, itu ya kita tambahin aja semua ada counternya. Jadi tapi kok si mana? Kan pertama printnya yang segitiga di kirinya kan. Terus yang kanan ngebalik sendiri. Tapi sebenarnya bisa juga gini sih, James. Sebenarnya ya kalau mau nggak usah pakai 3 counter juga bisa. Jadi misalnya si bintang ini semua yang ngerjain si K juga bisa sih. Tapi kan ngitungnya beda. Jadi kayak bisa juga sih kayak wait. Ini ya. Kayak ini kan si K ini kan di baris pertama 1 kan. Terus dia kedua 3. Ini 5 gitu ya. Ganjil gitu kan ya. Loopingnya kita bisa bikin dari 1 sampai berapa gitu. Terus loncatnya ini plus 2 gitu kan, atau 2 lah gitu. Bisa juga sih, nggak harus. Sebenarnya, tadi kan James nanya, itu yang sebelah kanan otomatis ngebalik. Sebenarnya di licik kita sebenarnya nggak usah mikir posisinya. Jadi si M ini akan dimulai begitu Kak selesai. Jadi kan pas di baris pertama nih, kita kan cuma ngeprint J doang kan, spasi. Spasi sebanyak 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ngeprint K kan, K in range 6 minus I. I-nya kan 6. Jadi 0. Jadi sebenarnya si K nggak ngeprint. Yang ngeprint itu sebenarnya si M. Gitu. In range 5 minus 1, dianggap 1 lah ya. Jadi dia ngeprint 1 gitu. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau si M ini ngikutin K. Kalau K posisinya udah rapi, dia tinggal ngikutin aja ngeprint bertambah ke kanan gitu. Jadi kita udah nggak usah mikirin spasi apa-apanya, cuma ngintil aja, ngintilin posisi akhir. Oh, yang J, K sama M teh kolomnya. Apanya? J, K sama M teh kolomnya.
Ya, kolomnya. Jadi kayak Kolom tuh yang naik ya. nih ya, contoh. Misalnya gini, aku punya ya. Berarti kan segitiga ini berarti siapa nih? Ini segitiga ini si siapa ini? Ini J kan? Terus si segitiga si ini kan siapa? Yang ini. Uh, nah, pertanyaannya K itu yang mana ya? Kayaknya ini deh, Kak. Kak segini ya. Kak. Terus ini adalah M. Ini adalah M. Kalau aku mau nambahin lagi di sebelah sini gimana, James? Aku mau nambahin lagi di sini nih. Jadi kita perlu apa? N kan? Gimana tuh? Kalau saya mau nambahin kayak gitu. Harus nambahin loop lagi. Berarti nambahin loop lagi kan? Kita tambahin misalnya di sini katakan ini jangan gini lah ya biar rame. Ini saya plus. Nah, nanti berarti kita nambahin lagi di sini for n in range. In range-nya gimana? Berarti kalau gitu dari besar ya. 6, katakanlah ya, 6, 0, minus 1. Terus kita print misalnya tanda apa dong ya? Tab aja ya misalnya. Tab. Coba ya, bisa nggak? Ini apa yang salah? Oh, kayak gitu. Enggak. Yang besar ke kecil siapa lagi sih? J. Oh, berarti ini I. Ngikutin si J aja. Ini. Nah, tapi berarti apa yang kurang ya? Minus 1 gitu. Apa James yang kurang? Kalau I berarti gini ya, kebanyakan ya. Ya saya ngikutin yang sebelah situ. Oh, berarti baris pertama dia harusnya jangan sebanyak itu sih. Atau ini dia sampai 1, ini minus 1. Baru deh. Sampai 0. 2. Enggak lah. Kalau 1 berarti nggak sampai bawah. 2. Oke, kurang 1 lagi. Berarti benar lah. Dari I sampai 0. Nah, apa dari J ya? Jangan dia dong. Ayo, apa coba? Berarti range N itu adalah dia akan ngeprint. Itu 6 siapa aja sih? Yang plus tuh 6 ya? J in range dia sampai 6. Padahal dia harus ngeprint lagi. Oh, ingin 2. Tapi ini gimana? Yang baris paling atasnya bukannya dihilangin aja? Gimana? Oh, baris paling atas dihilangin. Oh gitu. Oh benar juga aja. Tapi jadi Ngelebihin gimana? ya? Tapi jadi gimana? Tapi jadi benar gitu juga bisa. Ntar ya, ini kalau misalnya kita range-nya I kan gini. Nah, baris atas dihilangin gimana caranya? Ini dari gini aja. Enggak ya? Ayo. Bener, James. Atau ini? 5. Nah, bener. Ih, pinter. Kamu pinter ya. Nice. Udah, berarti bisa. Ya gitu. Ya tamatlah looping-loopingan. Ini gimana ya cara aku ngirimnya? File. Save ya. Save. Aku download dulu. Berarti aku download
Berarti dia ada di download, aku kirim pakai chat ya. Oh, ntar lu stop share dulu. Aku kirim file biar dia bisa ngoprek. Tapi kalau nemu cara yang lain boleh sih. Download ada di James Inter ada. Oh ya, ada aku kirim. Nah, sekarang kita bikin baru lagi. Aku share lagi ya. Share lagi, kita bikin baru. Aku share lagi. Bikin apa ya? Bukan intro lagi dong, sekarang bikin baru lah. Lanjut. Oh ya. Lanjut dulu. Agak bisa buka filenya. Gak bisa? Di download aja bisa nggak? Udah, tapi gak bisa dibuka. Nih. Mungkin di-share aja. Lewat Google langsung. Oh, iya iya benar-benar. James sorting. Ntar aku siap. Sorting. Nah, gimana caranya, bro? Ntar lo. Ini kita leave, stay on page. Save. Locate in drive. Ini sih. Ini drive. Oh, ini ada. Ini kan? Oke. Ke kanan. Share. Oke. Udah alamat. 21. With dot. James. Dot Chandra. Bener? Iya. Add bis edu. Hah? Pakai email sekolah, iya. Ini? Pakai bis edu. Oh, bis edu gini? Iya. Nggak ada dotnya. Bis Bis edu gini? edunya digabung. Bis edu, iya. .or.id. Dot apa? OR. Oh, ORID gini? OR, iya, gitu. Oke, ini gimana? Editor. Nah. Iya. Udah ya? Sip. Udah. Benar juga feature-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Aku tuh salah. Oh, udah. Sekarang kan mau ini. Aku mau buka lagi. Wait, file, open. Buka, sorting. Oke, sebelum sorting, sekarang kita coba gini dulu. Nah, dia login dulu ya. Oke. Sorting. Misalnya gini. Aku berarti coret-coret dulu. Kalau misalnya kita punya bilangan, katakan kita punya bilangan berapa? 9, 3, 7, 5, 1 gitu ya. Kok ganjil semua sih jelas? 2 lah. Nah, ini mau kita sort nih. Sort dari besar ke kecil, jadi mau kita urutin. Kalau James gimana metodenya kira-kira? Gimana caranya kita bikin kan kalau ini di sort harusnya jadi gini ya. Jadi 2, 3, 5. Nah, sekarang kita mau bikin coding. Gimana caranya kita bisa nge-sort ini? Satu metode kan ini. Ini kita pakai ini ya, pakai metode bebas dulu. Satu cara ya, kan nantinya akan ada banyak sih algoritma, tapi pakai cara sederhana, kita bisa misalnya gini, kita set nih, ambil satu bilangan, kita anggap dia terkecil gitu ya. 9 tuh terkecil gitu. Nanti kita pindah ke bilangan berikutnya, dibandingin 3 sama yang tadi terkecil, lebih kecil mana? Kalau lebih kecil 3, berarti 3 yang terkecil nih gitu.
Yang dibuletin berarti terkecil. Terus cek 7. 7 lebih kecil dari 3 nggak? Nggak. 5 lebih kecil dari 3 nggak? Nggak, gitu kan? 2 lebih kecil dari 3 nggak? Iya. 2 lebih kecil dari 3 nih. Berarti si 2 ini kan yang terkecil. Nah, kalau kita punya bilangan terkecil, berarti si terkecil ini harus dipindahin ke sini. Jadi sekarang si 2 itu adalah bilangan terkecil di sini. Nah, ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Nah, terus wait, ini. Sekarang gimana? Berarti kan si 2 udah di sini. Berarti kan sekarang posisinya adalah 2, 9, 3, 7, 5 kan? Ini posisi udah benar berarti kan? Nggak usah dilihat lagi. Berarti di sini kita cari lagi yang terkecil nih. Berarti sekarang kita punya, ganti warna biar nggak pusing. Oke. Jadi kita sekarang punya 2, 9, 3, 7, 5. Ya kan? Nah, ini udah nggak usah dilihat, berarti kita bilang, ini yang terkecil siapa nih? 9. Dibandingin sama 3, berarti 3 yang terkecil. Bandingin sama 7, tetap 3 yang terkecil. Dibandingin sama 5, tetap 3 yang terkecil. Berarti 3 harus geser kan? Berarti. Jadi nanti posisinya si 3 ini harus masuk ke sini. Itu kan ya. Berarti jadi baru lagi, berarti kita punya 2, 3, 9, 7, 5 gitu, dan seterusnya gitu. Jadi intinya adalah kita mencari yang terkecil, terus yang terkecil itu akan selalu ditaruh di paling kiri gitu. Nanti itu juga gini juga, ya. Nanti 5 ke situ, nanti jadi 2, 3, 5, 9, 7. Nanti 7 gitu, jadi akhirnya ngurut. Itu satu metode kan, bisa gitu. Bisa juga misalnya kita nggak mau gini, kita maunya 2, 9, 3, 7, 5. 2, 9, 3, salah nih. Tadi gimana, James? Oh, oke. 9, 3, 7 gitu ya. 5, 2 kan ini kan ya. Bisa juga gini. Bisa juga, tadi kan metodenya kita cari dulu ya. Misalnya kayak kita mau cari orang terpendek di kelas. Itu kita sisir satu-satu, dicek. Kamu paling pendek, taruh di depan. Kalau ada yang lebih pendek, tukar lagi gitu. Kalau ada yang lebih pendek lagi, tukar lagi gitu. Nanti setelah selesai semua, oke, berarti yang paling udah maju ke depan tuh udah yang paling pendek. Nah, kalau ini langsung ditukar nih. Jadi misalnya kita gini, oke, 9 sama 3, gedean siapa? Gedean 9 kan, pokoknya yang lebih kecil harus tukar. Nah, berarti kan dia sekarang langsung ditukar nih. Jadi begitu ada ketemu, langsung, jadi nggak nyari sampai ujung. Begitu ada, dia langsung ditukar gitu. Jadi nanti langsung kayak gini posisi kedua gitu. 2. Terus nanti kan kita lihat lagi, oke, ini udah kan, posisi tadi kan udah nukar, berarti posisi yang sekarang kan. Ternyata, 9 sama 7 lebih kecil dari 9 nih. Berarti dia harus kita tukar juga kan? Berarti tukar. Jadi ini 3, 9, 7, ini 7, 9, 5, 2. Oke, udah. Sekarang berikutnya nih. Sekarang 5 sama 9. Harus tukar juga nih, karena lebih kecil gitu kan. Ini kebetulan kita posisinya enak nih. Sebenarnya ini bisa beberapa banyak iterasi. Kayak gini, berarti 3 sekarang 7, 5, 9, 2. Gitu kan. Nah, oke. Sekarang berikutnya adalah yang terakhir kan, udah di posisi ini sama ini, sama ini. Ini gini, kita tukar juga gitu. Jadi nanti akhirnya kita dapat posisinya 3, 7, 5, 29 kan ya. Nah, ini harus ulang lagi dari depan lagi. Nanti kita cek lagi. Misalnya 3 sama 7 perlu ditukar nggak? Nggak, oke. 7 sama 5, perlu ditukar. Baru tukar gitu. Nanti 7 sama 2. Nanti 7 sama 9 gitu. Jadi intinya
dia akan ngecek sama sebelahnya. Kayak saya kalau upacara, yang di depan sama belakang saling ngecek gitu. Kalau lu lebih pendek, lu di depan gue gitu. Atau kanan sama kiri, yang lebih pendek sebelah kiri. Gitu. Jadi kayak sebelahnya ngecek sebelahnya gitu. Itu satu algoritma. Bisa juga gini, itu udah 2 ya. Udah 2. Sekarang bisa juga gini, kita punya 9, 3, 7, 5, bisa juga, terserah sih gitu ya. Kita bisa juga gini, dia kita bandingin sama ini gitu. Kalau misalnya lebih kecil, jadi dia akan dibandingkan sama setiap apa sama setiap anggota. Misalnya ini sama ini lebih kecil mana, sama ini lebih besar mana gitu. Dia akan ngebandingin terus ngecek kalau dia lebih paling besar atau paling kecil, dia akan ngambil posisi paling kanan. Bisa gitu kayak tadi kebalikannya. Jadi bisa sebelahan-sebelahan gitu ya, atau bisa kita cari mana yang terkecil, atau bisa satu bilangan kita banding-bandingin sama yang lain, terus setelah kita tahu dia terbesar atau terkecil, taruh di posisi paling kanan atau paling kiri kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa juga gini, misalnya, tapi ini belum sih ya, ini yang advance. Sebenarnya kita punya bilangan nih, 9, 3, 7, 2, 6 gitu. Ada yang pakai pivot. Jadi nanti gini, ini tuh kita anggap pivot. Nanti yang ini diurutin yang sebelah sini. Ini diurutin sendiri, ini diurutin sendiri. Gitu. Jadi nanti ini jadi 3 sama 9, terus 7, ini tetap 2 sama 6 gitu. Nanti dipecah lagi posisinya. Ini besar mana gitu ya. Sebenarnya kalau panjang lebih rame karena nanti kalau misalnya ini ada bilangan lagi, dibagi 2 lagi, terus di sorting dulu antar bagiannya, nanti dibagi 2 lagi, nanti setelah itu baru naik lagi ke atas, saling nuker, bisa gitu juga. Nah, nanti kita bahas itu. Sekarang kita coba praktek. Kan si terpenting itu kan kalau kita nuker bilangan ya. Sekarang gini, katakan misalnya kita punya satu variabel nih. Kita punya satu variabel. Misalnya nih A. Terus kita punya B. Terus A itu isinya adalah 9. B adalah 5 misalnya. Kalau kita menukar gimana caranya? Bisa nggak? Kita tukerin langsung. A equals B. Nggak bisa, karena kayak kita punya gelas kopi sama gelas teh nih. Kalau misalnya kalau kita mau tuker kan nggak bisa langsung ya, harus ada satu gelas lagi. Nah, berarti harusnya gitu. Jadi mestinya, ya kan, harusnya ya udah A titip dulu ke C, gitu kan? Berarti di sini jadi ada 9, gitu kan? Terus B kasihin ke A dong, gitu kan? Berarti ini hapus, ini jadi 5, gitu kan? Terus ini nggak apa-apa ditimpa kan si B. Sekarang C kasihin ke si ini, ke B. Jadi ini tadi B ke sini, sekarang C kasihin ke B. Sekarang jadi isinya B adalah 9 gitu. Sekarang 9 gitu nuker. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin kalau di dalam coding? Berarti kan misalnya kita punya variabel tuh gimana sih, Jim? Di Python gitu ya? A, B gitu ya? Benar nggak sih? Variable? Nggak usah sih. Iya kan ya? Ini A sama B. Oke, katakan misalnya kita punya harus ada kurungnya atau nggak usah? Nggak tahu, Pak. Iya, enggak ya. A gimana sih? A, B. Alah, ini kali ya. Ini. Atau nggak usah ya? Nggak usah pakai integer-nya, langsung aja. Bukan kegampangan. Malah jadi salah. Ya, gini. Terus kita menukar kan? Jadi kita harus punya C. Tadi kan kita mesti bilang C sama dengan
benar ya? C sama dengan A, terus A sama dengan B sama dengan C gitu kan? Jadi kan untuk memastikan itu berarti kita harus bilang print A sama dengan A, print B sama dengan B, gitu ya. Terus setelah ditukar, after swap, print after swap bener kan nuker ya? Tapi kan jeleknya kalau kayak gini kan nggak mau gini. Kita nggak mau gini. James coba bikin dalam bentuk function coba. Oke, aku stop share. Sekarang James yang share screen. Coba tolong bikinin apa namanya codingnya untuk like share screen-nya di disable. Iya, sorry. Wait. Dah. Bisa. Aku sambil lihat ini. Udah ya. Oke. Bikin function untuk nge-swap. Ya, bikin function untuk swap. Wah, hampir tuh, hampir tuh. Nah. Masih harus dititipin ke new variable. Sebenarnya bisa kayak tadi, sebab A, kita bikin C sama dengan A sama dengan B sama dengan C, gitu juga bisa. Terus di return. Nah, cuman nge-returnnya berarti harus nge-return A sama B. A, B gitu. Harus di ini dulu ya. Nggak mau di dalam. Oh ya. Jangan. Enggak, justru nggak boleh gitu, James. Kan dimasukin dari yang nyuruh. Oh iya, benar gitu. Di luar. Kok gitu. Terus dari yang manager.
Hmm? Gimana? Equal sih kan. Tapi jadi manual. Gimana? Coba dulu. Coba mungkin dulu. Ini. Ih, kok pintar sih? Oh, Lumayan. Bener ya? Ngebalik ya? ya. Pintar ya? Sebenarnya bisa gini juga sih. Ada yang lebih, coba aku ketik di situ. Sebenarnya ada yang lebih ribet kayak tadi. Cuman bisa lebih cepat lagi ya. Kayak gini. Di Python tuh bisa begini. Kalau di C nggak akan mungkin udah. Ya, aku copy ya ini. Ini caranya ngerti. Ini aku copy. Nambahin code. Ini. Sebenarnya tinggal gini loh. Dia lebih gila lagi. Dia tinggal gini. Dia bisa tinggal gitu. Ngebalik kan? Ya. Iya. Jadi dia bisa langsung return aja. Tapi bener. Tapi kan kalau ini tampilan ya. Kalau James bener. A-nya ke B, B-nya ke A. Jadi sebenarnya oke lah, udah oke sih yang kayak gitu. Ya kalau ini kan kita nge-swap tampilannya. Kalau yang James itu emang nilainya yang ke-swap gitu. Sip. Oke. Oh. Nah, sekarang gimana caranya sorting coba? Kalau misalnya kita punya bilangan kayak tadi, kira-kira gimana caranya nge-sort 3 bilangan aja misalnya berapa? 3 bilangan aja misalnya 8, 2, 5 gitu. Gimana cara nge-sortnya? Paling gampang apa cari terkecil, pindahin paling kiri, atau gimana? Nah, sebelum sorting kayak gitu ya, James, kan berarti kita harus ini ya, bisa jadi, ingat nggak kemarin kita belajar list sama array sama dictionary itu? Sebenarnya kita bisa jadiin array kan, misalnya kita bilang misalnya numbers gitu ya, lupa, saya juga selalu lupa sih, mesti lihat sih, numbers itu sama dengan, lupa gini ya kalau nggak salah ya, kalau list ya. Jadi kita bisa bandingin, misalnya kalau misalnya begini, list yang indeks 1 lebih besar, lebih kecil dari indeks 0, maka dia harus ditukar berdua gitu. Ya kan, nanti jadi 2, 8, 5 kan gitu kan. Terus misalnya oke, udah ngecek 2 ini, berarti sekarang indeks 1 dibandingin sama indeks 2. Kalau misalnya benar, berarti tukar. Jadi 2, 5, 8. Tapi dia baru 3 angka loh, James.
Coba bikin. Jadi berarti sekarang coba bikin apa namanya list, terus bandingin antar ininya, antar bilangannya. Aku juga coba bikin ya. Siapa tahu ngaco di apa salah, malah games yang benar. Ini kok aku bikin nggak pakai list sih. Bikin ya. Misalnya number 825 print number 0. Oke, bisa. Swap tuh tadi gimana? Swap 'A, B sama dengan B, return A, B. Nanti kita cek ya. Berarti ada for kan? For in range length 6. If 6 plus 1 lebih kecil dari 6 swap. Kalau untuk call index-nya gimana? Kalau index tinggal bilang aja kayak gini. Nah, aku coretin. Buat calling index itu I0. 6 terus gini. Wait. Kok aku nggak bisa itu? Aku nggak bisa nyoret-nyoret. Oh gini. Gini aja. 6. Indeksnya berapa? 0 gitu. Oh iya. Berarti lagi bikin versi yang berbeda. Oke. Gimana ya caranya, Len? Swap. Kok nggak nge-swap? Kok in range ini coba. Enggak, berarti 26. Oke. Oh,
Kok nggak nge-swap? Ini anak. Oke. Ah, 10 juta. Kok yang saya nggak nge-swap ya? Coba lihat yang ini nggak boleh pakai shortcut harus nge-swap sendiri. Dia mah bentar ya. Saya malah macet di swapnya nih. Swapnya kan 10,3 after swap. Oh, sama dengan A. B. Oh, A sama dengan 10. B sama dengan 3. Ih, kok nggak nge-swap ya? Kata-kata. Dan akan balik. Oh,
swap. Oh. Ya. Oh, saya nggak jalan ya swapnya. King James jalan swapnya. Oh, oke, caranya gitu ya. Apa yang salah sih? Apa bedanya sih? Oh, itu pakai sorted jadi 258. Tar dulu. Coba deh.
Bisa nggak? Swap, swap. Oke. Ini harusnya di sini. Gitu ya. Coba ini. C sama dengan A, A sama dengan B, B sama dengan C. Ih, C sama dengan A, A sama dengan B, B sama dengan C. Makanya, kali aku aneh ya ngeliatin jam 10. Ih, kok bisa gini? Oke, coba ya, kalau yang di aku cuman gini sih. Kalau dia lebih besar, tuker pokoknya.
Halo Jeb, sorry putus tadi ya. Oh, iya. Kacau internetnya bro. Gimana bisa? Coba ya, kita gantian share screen ya. Aku tunjukin ya. Yang aku lebih aneh lagi nih. Wait. Ini. Bentar. Ini close dulu. Nih. Kalau aku sih logiknya cuman gini. Jadi pada saat dia kan berarti kalau kita punya listnya cuman 2 ya, katakan gitu. Kalau cuman 3 tuh kita cuma bisa ngebandingin 2 kali kan ya. Ngebandingin elemen 0 sama 1, elemen 1 sama 2 gitu kan. Berarti for i in range sepanjang length-nya dikurang 1, kalau elemen sesudah yang kita bandingkan lebih besar daripada elemen yang kita lagi di indeksnya gitu ya, tukar gitu posisinya. Terus udah tinggal di print kan. Yang problem adalah si swapnya ini nggak jalan. Kenapa ya? Kayak curiganya ini sebenarnya jalan, cuman swapnya nggak jalan. Kayak ini loh. Ini tuh nggak jalan, James. James jalan nggak? Dan ini 1 sama 3 kan, di swap tetap aja. Apa sih yang salah? Pakai ini juga nggak bisa. Ini kan gini ya. Nggak ngerti kenapa sih. Apakah saya have gone crazy? Ini kayak gini juga nggak nuker. Tapi di James tadi kayaknya jalan deh. Ya kan? Apa yang salah coba? Jadi sebenarnya kalau itu jalan kayaknya sih bisa kan, nanti kan 8 dibanding 2 kan bakal nuker nih. Jadi 2 sama 8. Nanti 8 sama... Tapi emang bisa apa di functionnya kan di define-nya A sama B. Apa emang bisa pakai functionnya Emang di harusnya gimana? dalam for-nya? Bisa, bisa. Tadinya saya juga mau pakai yang function untuk swapnya, tapi kan functionnya A sama B kan Bisa, bisa. belum di-define Bisa, ke... bisa James. Jadi Oh. nanti secara logic programmingnya, jadi nanti si ini tuh nanti jadi A, ini jadi B, emang gitu. Jadi dia tuh cuma placeholder aja. Ini nanti ini masuk ke sini, sini masuk ke situ, emang gitu sih harusnya. Gimana saya nggak bisa ngerti itu kenapa ini nggak jalan sih? Coba lihat yang James, coba. James kayak apa? Apa yang saya sudah, apakah saya sudah guling? Tidak bisa. James kayaknya bagus. Coba kita gabungin aja codingnya kalau gitu. Coba yang short. Yang short jalan nggak? Bagus nggak? Ini apa? Yang swap Ngetukernya yang short. cuman... Coba aku minta ini control. Oh. Oke. Ini kan jalan nih kan, makanya aku ganti ini jadi 10 sama 1 gitu. Kok nggak nuker? Gimana sih? Oh, itu oh, Nuker ya? Kok bisa sih? Kok di aku nggak nuker sih? Oh, nggak ngerti. Kenapa ya? Oke. Kalau gitu, oke. Berarti aku bikin deh. Ini aku copet ya. Berarti kan yang ini udah jalan nih. Ini aja. Aku bikin sendiri ya. Aku bikin. Tapi kita agak licik sih, soalnya angkanya emang sedikit terus gampang. Berarti kan di sini for i in range length dari 6 minus 1.
kita punya list, sorry. Return tuh ada titik koma apa enggaknya sih? Enggak ya? Enggak. Kok bisa sih di aku nggak jadi? Berarti ini kan kita punya number misalnya. Ini isinya 852. Berarti ini kan kita cek. Berarti kita bandingkan 2 kali. Iya. Apa? 6 I plus 1 lebih besar dari 6 I. Oh, lebih kecil ya? Lebih besar dong. Kan kalau lebih besar, Oh iya, sama aja. aku juga tadi ketukar. If, berarti kan kita tukar. Swap. Harusnya loh. 6 I plus 1 koma 6 I. Gitu kan? Begitu. Udah. Terus tinggal print. Print 6. Udah. Nih. Kok enggak ya? Salah ya. Coba. 6 I plus 1 siapa sih? 5 kan? Kalau 5, lebih besar, salah. Iya. Maksudnya swapnya missing katanya. Oh, ini. Oh. Lebih kecil, lebih besar kali. Oh iya benar lebih kecil ya. Benar. Kalau I plus 1, iya sih lebih. I plus 1 lebih kecil daripada 6I. Tukar. Oh benar. Aku tadi kebalik. Berarti 6 ini nggak usah gini dong. Berarti gini. Nah. Nggak nuker dong. Kita coba yang sama. Ya, saya curiga sama functionnya deh. Len number sama dengan 1. If. Coba gini. Oke. Yang salah. 8552. Ya benar kan ya? Kalau 8 lebih kecil dari, kalau 5 lebih kecil. Jadi balik deh. Kalau I lebih besar dari 6I plus 1, itu 6I itu kan sama ini harusnya. Ih, nggak nuker. Kok tadi, kok yang di atas nuker, di sini kok enggak ya? Bentar, apakah saya ngecok? Wait. Ini jalan kan yang ini? Wait. A, koma B. Ini misalnya ih bisa, di sini nggak mau, aneh. Coba James, apa yang salah coba? Saya cuma gini aja. Dia udah bener loh ngeprintnya. If number I-nya berarti dari 0 kan?
Coba. Itu kan pertama kali dia akan nuker 8 sama 5, 5 sama 8. Oh, harusnya swapnya nggak jalan, kita salah manggil gitu ya? Salah manggil swapnya kayaknya. Harusnya bisa dong, kan dia manggil dari list. Coba kalau gini bisa nggak? Coba kalau gini mau nggak? Kesel banget. Tetep kan nggak nuker. Padahal kan bener. Tetep nuker dong. Wait ya, aku lihat di coding dulu ini. Coba ya, aku akan copyin coding yang aku pernah bikin di ini, di tempat aku. Tunggu James. Kalau ini nggak jalan, aku nggak ngerti kenapa. Oke. Functionnya ini A sama dengan bukan B, A. Input A. A. Oke. Aku share screen ya. Aku share screen dulu. Share. A sama dengan, ini kita pakai. Kita sekarang gini deh, nggak pakai list dulu. Tes dulu. A sama dengan input B sama dengan input B. C sama dengan input C. Before sorting, if ini maka ini. If ini maka itu. If maka ini. Oke, ini caranya beda sih. Oh, oke. Coba ya. 8, 5, 2. Tuh, kalau gini bisa, James. Tapi ini sangat sangat primitif sih, karena kita nggak pakai list kan, satu nggak pakai list. Terus perbedaannya di sini tuh nge-swapnya gini, jadi kita harus bilang A, B sama dengan swap AB. Jadi dia nge-returnnya tuh ngebalikin. Jadi kan kalau tadi kan James cuma di dalam ya. Kalau yang saya bikin gini dibalik di sininya, beda lagi. Cuman ini berhasil. Terus misalnya kalau A lebih besar dari B, maka di swap. Kalau B lebih besar dari C, maka di swap. Kalau A lebih besar dari, ini harusnya nggak usah ya, buat apa ya? A, B, B, C. Ini harusnya C ya. Ini harusnya nggak usah nih, satu lagi. Oh, ini A, B, swap A, B, C, swap B, C. Ah, ini di sini, ini harusnya gini. Tuh. Karena kalau dia takutnya pas saat kita ngebandingin A sama B sama C, A itu lebih besar dari B. Gitu. Jadi gitu. Coba ya kalau kita bikin misalnya A-nya 100, B-nya 120, ini 30. Benar sih. Nah,
sekarang, oke, kita masih punya setengah jam. Kita buat ini ya, James, supaya bisa jadi list. Tapi nggak tahu James mau pakai swap yang gimana nih. Saya yang berhasil yang ini. Intinya kita bikin, tapi bilangannya nggak boleh cuma sedikit, harus lebih dari 3. Oh, ya udah. Yuk kita bikin. Nanti kita bikin baru ya. Aku mau pakai ini aja deh. Pakai ini. Terus misalnya punya list number sama dengan 8, 12, 33, 11, 2 misalnya. Terus berarti for Oke, kita breakdown dulu, Jen. Kita bikin lagi ya. Oke, pelan-pelan, harus sabar. Kalau kita punya 8, taruh 8, 12. Ini round pertama ya. 33. Kita mau pakai yang mana nih algoritmanya? Paling gampang gimana? Ya paling gampang kita ambilin yang terkecil aja dulu ya. Ini round pertama nih. Kita pakai round pertama. Kita ambil 8 terkecil kan. Berarti kan kita lihat ini adalah paling kecil. Terus dia cari, ternyata 2 yang terkecil kan. Berarti dia harus tukeran sama 8. Berarti ini harus bertukar nih. Sorry. Berarti ini harus kita tukar. Tuh kan. Oke. Dah. Ini belum selesai round 1 nih. Pelan-pelan ya. Berarti sekarang kita punya beret baru. Ini jadi 2. Ini jadi 12. Ini jadi 33. Ini jadi 12. Kok 12-nya 2 sih? 11 dong. 11. 11 ini 2 ya? 8 ya? 8. Ini kan udah nggak usah dilihat nih. Berarti kan kita nyari sekarang bilangan terkecil. 12 paling kecil. Tapi ternyata dia di jalan menemukan 8. Berarti 8 yang terkecil. Berarti 8 harus kita tukar. Berarti ini berdua bertukar. Oke, ini jadi kita punya baru lagi 2, 8, 33, 11, berapa? 12. Gitu kan? Dah. Terus berarti ini nggak usah dilihat kan? Ini udah pasti benar kan? Oke, berarti kita cari lagi terkecil. Berarti ini adalah terkecil. Tapi di tengah jalan terkecil ternyata 11. 12 enggak. Berarti ini kita ambil. Berarti ini harus berdua harus tukeran. Berarti ini harus tukeran. Oke. Berarti sekarang kita punya 2, 8, 11, 33, 12. Ini udah nggak usah dilihat. Sekarang kita cari dari sini terkecil siapa. Ini terkecil ini ternyata. Terus, berarti kan ini harus tukeran nih. Berarti tukeran, udah berarti terurut ya. Berarti loopingnya berapa kali sih nih? Berarti kita punya sekarang udah terurut nih 2, 8, 11, 12, 33. Oke. Ini udah ngurut. Soalnya kalau misalnya kita ngambil yang terkecil, berarti kita punya berapa langkah nih? Ada, kita breakdown ya. Ini 2, 3, 4, berarti kita 5 kali iterasi ya. 5. Gitu kan? Oke. Dah. Sekarang kan berarti kita beresin nih di sini. Berarti for i sama dengan
in range len dari number kan, 5 kan, 5 kali ngebandingin. Berarti terkecil itu apa sih? Smallest ya? Smallest sama dengan berapa? 1000 gitu. 10.000, 100.000. Oke. Terus, if number ke I lebih kecil dari smallest, berarti smallest sama dengan number I. Benar nggak? Kan berarti sekarang smallest-nya 100.000. Number I kan berarti komponen terkecil. Kan 8 ya. 8 berarti, pakai warna, salah pencet, sorry. Nah, tadi, nih. Ya, hilang. Kepencet. Nah, berarti kan kalau kayak gini, terkecil kan tadinya 8. Ini kan, 10.000, 100.000 lah ya. Sejuta ya. Tapi dia ketemu sama 8 kan, ini indeksnya berarti ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 kan. Nah, berarti setelah iterasi ini, terkecil pasti ada di indeks 4 kan. Nah, terus gimana caranya kita tahu bahwa yang terkecil ada di indeks berapa? Berarti kita mesti lihat di sini, if number I lebih kecil dari smallest, maka dia harus ditukerin sama, ngerti. Gini. Oke. Oke, berarti kita harus punya indeks di sini. Indeks sama dengan 1. Oke. IDX sama dengan berarti yang terkecil indeksnya berapa, terus kita tukar di sini. Berarti number 0, number dengan indeks itu swap. Tadi gimana yang saya? Swap. Oke. Number 0, number I. Gitu nggak sih, Jeng? Biar pusing-pusing. Ya, oke. Berarti ini kan ini udah ya. Swap A, B, swap A, B, oke. Range. Oke, nggak tahu nih, belum tahu. Aku juga get lost sih sebenarnya. Print number. Coba cek aja dulu ada salah nggak. Itu bener, enggak ya? Tadinya berapa sih? 852. Oke. Ini berarti udah berapa iterasi nih, James? Kurang 1 ya? Code-nya ada di mana? Ini kan? Pokoknya, ini aku harusnya di sini. Gini ya? Gimana sih, ya? Udah bener belum sih? Dia ngurut sih, tapi nggak, kurang 1 langkah lagi. Kurang nuker sih 13 sama 11 sama 33. Ya kan? Benar nggak sih? Coba ya kita breakdown-nya. Fine. Wait, oke, gue breakdown nih. Kan pada saat in range, berarti len number ini kan ada 5, benar nggak sih? Ini 5 ya? Harusnya apa? Plus 1 ya? Enggak, harusnya 5. 0 sampai 2. Smallest-nya kan ini. Indeks minus 1. If 6i, i-nya berarti 0 kan? 6i itu berarti kan 8 kan? 8 lebih kecil dari 101 juta nggak sih? Iya kan? Berarti ini terpenuhi kan? Berarti ini terpenuhi. If ini lebih kecil, maka smallest adalah 8 kan? Berarti si smallest ini sekarang isinya 8.
Hmm. sama dengan 8. Gitu kan? Dah. Indeks sama dengan I. I berarti 0. Ini saya mau ngunci bahwa indeks itu dia nyimpen si posisi dari si terkecilnya kan. Berarti indeks adalah 0. Terus kalau dia lebih kecil, wait. Oh, nggak gitu. Logiknya salah, bro. Bentar. Kan dia paling kecil. Terus udah gitu, oh, ngerti. If, oke. Udah, berarti ini nggak usah. Kita tinggal, gimana sih? Abis ini kan udah ya, berarti abis itu kan, ini hapus dulu, bikin kursi. Abis itu kan berarti sekarang smallest-nya kan 8. Berarti kita udah ngebandingin 0 sama siapa tadi? 0 sama smallest. Sekarang I 2 sama smallest kan? Nah, nanti kalau udah sampai ini, for I in range, maka kita tukerin 6 posisi paling kiri, itu ditukar sama 6 indeks dari yang tadi terkecil. 6 indeks X gitu. Ini jadinya swap 6, 0. Swap saya jadi ini ya, gambreng, nggak serapi yang punya James. Ih, jadi gitu. Ada yang salah sih. Oh, oke. Got this. Ini harusnya, ini itu adalah, gimana caranya kita tahu itu posisi terkiri ya? Kan gini nih. Gini. Oke. Aku ngejelasinnya kacau sih. Wait, aku clear dulu ya. Clear. Notate. Clear semua. Kan pada saat pertama nih, pada saat 8 nih, 8, 12 kan. 12, 33, 11, 2 kan. Kan ini tuh kan pada saat pertama kan kita cari. Ini kan terkecil. Terus kan I-nya terus kan sampai 5. Terkecil. Nyari ini dibandingin 8, nggak terkecil. Ini dibandingin 8 juga nggak terkecil kan. Nggak lebih kecil, nggak ada yang lebih kecil. Sampai dia di sini akan jadi lebih kecil. Maka ini berdua harus ditukar kan. Ya, ditukar. Nah, kan ini berarti kita tahu ya indeksnya 8 itu kan 0 kan? Benar nggak sih? Dia paling kiri itu ya 0. Benar nggak? 0 kan paling kiri. Si 2 ini kan kita catat di sini kan? Karena pada saat dia ternyata paling kecil, indeksnya dia akan disimpan kan? Nah, indeksnya si 2 itu kan berapa? 4 kan? Enggak. Ya kan dia sambil ngitung kan? Indeksnya 4. Nah, berarti kan kita akan nukerin posisi 0 sama 4 kan? Jadi posisi 0 sama posisi 4 kita tukar kan? Jadi nanti si 8 di posisi 4, si 2 di posisi 0 kan? Benar nggak? Iya. Kan di round berikutnya kan jadi gini. Berikutnya jadi 2, 12, 33, 11, 8 kan? Nah, di sini James kita berpusing dengan si rupingnya nih. Ini kan kawan kita lihat nih. Jadi kan kita mulai dari indeks 1 kan? Iya. Sampai indeks 4 kan? Terus nanti kita lihat si ini udah nggak dipakai nih, ini nggak dipakai nih. Oke, udah nggak dilihat. Berarti kan kita mulai dari 1. Berarti nanti kan kita lihat, bisa jadi paling kecil nggak? Ternyata kan yang paling kecil 8 toh. Berarti kan yang ditukar 1 sama 4 kan? Jadi paling kirinya tuh selalu berubah. Ini ditukar gitu. Nah, yang salah saya adalah saya pikir kan tadinya paling kiri itu pasti 0 kan? Padahal bergerak dia terus ke kanan gitu. Jadi berarti kita mungkin harus punya looping lagi. Karena nanti di berikutnya
Di berikutnya, akhirnya kan jadinya ini ditukar nih, si ini berdua ditukar. Berarti kan jadi 2, 8, 3, 3, 11 gitu kan ya? 12. Di sini kan udah nggak boleh dipakai lagi berdua. Berarti kan indeksnya mulai dari 2 nih. Sampai 4 kan? Ini tak? Terus nanti ini dicek lagi. Pusing deh. Ini paling kecil enggak? Enggak. Ini paling kecil enggak? Enggak. Ini paling kecil. Nanti paling kecil ditukar indeks terkiri. Indeks terkiri 2. Ditukar sama 4. Ini nanti tukar. Nanti kita punya 2, 8, 3, 3. 12, 11, 3, 3. Di sini udah nggak boleh dilihat lagi. Jadi kita cuma pakai indeks 3 sama 4. Tapi karena udah jelas, mereka berdua ini yang terkecil. James. Iya. Bagus lah. Ini kan udah nggak bisa ditukar ya, posisinya gini. Ini baru round 1 nih berarti. Bener nggak? Berarti kan ini udah kayak gini, posisinya udah nggak bisa ditukar kan? Tapi posisinya masih belum ngurut nih, kayaknya masih kayak gini. Berarti looping kita nambah. Ini baru 1 round aja. Ini round 1. Berarti kita harus punya round 2. Round 2, kita coretin di sini aja, udah kagok, pusing. Round 2, berarti kita punya 2, 8, 12. Ya kan? Atau saya ada yang salah sih, Jen? Oh, enggak deh. Ngaca ya, udah error. Enggak, harusnya beres. Back. Ini kita salah di sini deh. Ini ya? Ini sih? 28. Kan terkecil ini ya, berarti ini yang ditukar. Sorry. Jam juga jadi ikut pusing kecil. Berarti 3 kan ditukar sama 2. Bener nggak? Ya kan? Ini 11. Ini 33. Udah deh, nggak pakai round lagi deh. Ini 12 kan? Nah, ini udah nggak boleh dilihat lagi. Berarti indeks yang kita pakai cuman 3 sama 4. Karena 12 lebih kecil, berarti ini harus ditukar. Berarti indeks 3 sama indeks 4 kita tukar. Berarti udah deh, selesai. Berarti final adalah 2, 8, 11, 12, 33. Oke, masih ada 13 menit. Dah, screenshot dulu. Berarti gimana nih? Berarti kita coding. James, bantuin. Aku agak bodoh hari ini. Hapus. Oke. Berarti gimana? Berarti loopingnya kan 5 kali benar. Smallest segini. If number. Oke. Berarti kita punya looping. Berarti di sini ada J sama dengan 0. J kita pakai for J in range. J-nya berapa ya? 5 juga ya? 0, 3, 4, 5. Oke. Len sama juga. Len number juga. Oke. Berarti kan I-nya 0, terus J-nya kan 0 juga kan ya? Berarti smallest segitu kan? Indeks sama dengan 0. If 6I, oke, berarti ini 6J dong berarti. 6I itu berarti 0. Berarti 0J itu, I itu buat iterasi ini berarti kan? Gini, kayak tadi kita ngerjain yang tadi, yang bikin bintang. Ini berarti
ini kan ada 1, 2 ya, berapa langkah gitu ya? 3, benar nggak? 4, ya kan? Terus ini 5. Nah, itu adalah I. Sementara yang ini, banding-bandingin gitu adalah J. Makanya berarti ini saya set sebagai J. Kalau J itu smallest, maka smallest adalah 6J. Index adalah J. Berarti number ini adalah I. Karena dia kiri. 0, 1. Benar nggak sih? Kan ini ya, kan kalau kita punya indeksnya ini aja, James, kalau kita punya indeksnya ini adalah I ya, berarti kan dia bergerak terus ya. Jadi ini kan indeksnya paling kiri adalah 0 kan? Pada saat ini 0. Ini pada saat yang berikutnya dia 1. Pada saat berikutnya dia 2. Berikutnya dia 3. Gitu kan ya? Sip. Berarti benar deh. Tapi cuman saya nggak yakin. Ini line number min 1 nggak ya? Ini iterasinya. Mungkin bisa gini tapi nggak tahu. Oke, berarti number I. Nah, yang saya nggak yakin, si 6 itu gini apa gini ya? Kayaknya gini deh. Coba. Nggak apa-apa, James. Kalau pusing nanti itu dulu, diresapi dulu. Lumayan sampai. Ih, kok jadi gini? Oh, ini. Nah, kita menggila sekali. Bisa nggak sih? Iya, masih salah. Apa yang salah? James, dikit lagi. Berarti kan pada saat ini 0, ini 0. Smallest ini, indeks sama dengan 1. 6J berarti kan 0 lebih kecil dari smallest. Dia akan nyari terus smallest indeks sama dengan J. Dia muter. Sekarang J-nya adalah 1. Oh, oke. Ini yang salah. Aku salah naruh. Ini kayaknya mengalami gegar otak nih kayaknya. Coba. Ini bener tapi terbalik. Enggak juga. Enggak juga. Apa yang salah? Balik di sini ya. Aku udah mau gila. Ntar. Apakah ini di sini? Dia smallest-nya segini. Oke, terserah lo deh. Enggak juga ya. Kayaknya bener di sini. Oke, ditalar lagi. Kan pada saat I-nya sama dengan 0, berarti kita ngerjain yang ini kan. Pada saat yang ini, J-nya 0 berarti 8 kan. 8 lebih kecil dari 1 juta kan. Berarti smallest adalah 8. Berarti indeksnya adalah 0. Terus dia naik lagi ke atas, J-nya sama dengan berapa? 1. Terus dia cek. 1 lebih kecil dari 8 enggak? Isinya 12 lebih kecil 8 enggak? Berarti naik lagi. 33 nggak lebih besar dari 8? Enggak. Naik lagi. 11 nggak lebih kecil dari 8? Enggak lagi. Naik lagi. 2 itu pada saat indeks 4 itu lebih kecil dari 8. Jadi smallest-nya jadi 2. Maka indeksnya sama dengan 4. Udah kan? Udah sampai dengan 4, berarti kan udah nih. Indeksnya sama 4 berarti turun kan? Berarti 64 itu adalah 4 ya. Indeks 6I itu adalah 64 itu adalah 2 kan? 2 ditukar sama I-nya berapa? 0 kan? 60 berarti 8 ditukar sama 4. 8 0 sama 4 ditukar. Berarti kan posisinya jadi 8 sama 2 ditukar. Jadi gini kan harusnya. Udah kan berarti naik lagi ke atas. I-nya jadi 1. Smallest jadi segini lagi. IDX jadi segini lagi. J-nya dari J-nya dari I berarti sampai ini. 1. Gitu nggak sih?
nggak ngaruh, nggak apa-apa lah. Nanti kalau nggak kita jadiin PR, tapi kita kerjain dulu sampai tamat dulu ada waktunya. Range-nya I. Berarti I sekarang kan I-nya adalah 1. Berarti dia mulai dari 1 aja dong. Oke, sekarang dari 1 jadi lebih kecil dari smallest nggak? Smallest-nya itu adalah oke, smallest-nya tadi berapa sih jadinya? Ini di sini aja deh. Smallest-nya tadi berapa sih? Oh, tetap nggak bisa deh. Karena kan tadi 8, ya smallest-nya 2. Nggak bisa, harus di sini lagi. Harus digedein lagi. Karena kalau itu nggak akan ada yang ngalahin lagi kan. Dia udah paling kecil, udah paling depan. Berarti ini kita punduh. Ini tetap smallest jadi 1 juta. J-nya jadi 1. Ya kan? Kalau 6J itu, 6J itu adalah lebih kecil dari 1 juta, maka smallest, jadinya sekarang smallest kan 12 ya. Sama dengan, ya kan, di 12. Indeksnya adalah 1 kan. Terus dia naik lagi, 33 lebih kecil nggak dari 12? Enggak. Oh, 11 lebih kecil dari 12. Oke, sekarang berarti 11 itu dari smallest kan. Smallest berarti jadinya 11. Indeksnya adalah 3. Tapi pas naik lagi, J sama dengan 4, ya kan? 4, ternyata 8 lebih kecil dari 12. Berarti sekarang indeks J sama dengan 4. Nah, di sini sekarang I-nya tadi sama dengan berapa? 1 kan? Berarti 6, 1 itu akan ditukar dengan 6 indeks 4 kan? Berarti ditukar kan? Benar kan? Berarti 1 kurang 4 kan jadinya 8 tukar 12 kan? Benar kan sih? Benar nggak sih? Udah, berarti kan naik lagi ke atas, I-nya jadi 2. I-nya jadi 2. Berarti kan I-nya jadi 2, smallest-nya reset lagi, indeksnya reset lagi. J sama dengan range, berarti dari 2 sampai sekian kan? Nah, smallest-nya sekarang 33. 33. Ketemu sama 11, smallest jadi 11 kan? Naik lagi, 12 nggak lebih besar dari ini. Berarti tetap 11 kan harusnya. 11 berarti indeksnya adalah 3. Berarti di bawah ini indeksnya kan 2, I-nya 2, si terkecil adalah 3. Berarti 2 ditukar sama 3 kan, jadinya harusnya jadi 11 ditukar. 11 tukar sama 3. 3 bener nggak sih? Oke. Nah, sekarang naik lagi, I-nya jadi 4. I-nya jadi 3. Terus kan udah tukar 3 paling kecil. Tapi ketemu 12 kan, jadi harus tukar. Posisinya berarti 6I, I-nya 3, sedangkan indeks yang paling kecil 4. Berarti 3 kurang 4. Iya, udah. Selesai. Iya, udah bener sih. Udah, berarti oke. Coba, berarti ini udah bener kan ya? James. Coba ya, kita ganti. Sorry ya, aku jeliwet banget hari ini. Kita ganti ya. Kita udah habis ini udah. Minggu depan kita coba trik yang minggu depan Kamis. Apa James? 99, 9, 100, 28, 38, 44, 62, 11, 1, 78, 93, berapa? 75 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba bisa nggak ya? Dreng. Udah ya, bener ya? Bener ya? Aku hari ini juling. Tapi, nggak tahu ya, James PR nih. Tapi tolong dong, ituin, apa namanya? Aku share ya ininya. Ininya apa? IP apa sih filenya? James tolong cekin dong kenapa swapnya nggak jalan ya? Ya aku tuh cuman kayak gini yang jalan, yang atas tadi udah nggak jalan, udah stres makanya ini kayak gini. Wah, aku share ya. Ternyata berhasil juga ya. Tadi kayak nggak nge-swap dan udah gila coret-coret. Ini sorting. Apa caranya tadi? Sorry, share lagi. Apa tadi?
Oh ya, sip. As editor, notify people. Oke, send. Oke, kita lihat dulu. Lihat dulu. Udah deh, ada pertanyaan nggak, James? Enggak. Mbak ya? Belum ya? Oke. Jadi, nanti minggu depan kita coba bahas, bukan minggu depan dong, Kamis ya. Eh, kita, sorry, kita bisa berarti ngebahas lagi ini sedikit, terus eh, nanti baru kita coba searching. Searching tuh lebih susah lagi sih, kayak misalnya kita mau lihat jarak terdekat, kayak gitu-gitu, tapi pelan-pelan aja. Jadi kayak tadi aja, misalnya udah pusing, kita break out dulu gitu, dari swap-nya dulu, dari sortingnya dulu. Nah, di sini aku tuh lagi share ya. Aku share ini nih. Bentar ya, aku nunjukin di sini. Wait, bentar, satu lagi sudahan. Aku mau share ini. Wait, gimanakah PDF aku? Wait. Nah, ini kan aku kasih ya ke James ya. Ada sorting, ada sending, ada descending gitu-gitulah. Boleh kalau misalnya mau dilihat. Masalahnya aku tuh tiap coding suka selalu beda. Jadi kadang-kadang suka idenya berbeda. Ini ada selection sort, ada insert sort. Mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, akhirnya kita coba, tadi saya coba breakdown langsung gitu ya, kita pakai logic langsung coding biar James lihat alur pemikirannya dari depan sampai belakang gimana. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di dalam apa ya, course yang ini, itu yang paling penting tuh itu. Sebenarnya yang lain ini sih apa ya, jauh nggak terlalu hubungan sama algoritma sih. Ini ya kayak encryption, decryption, GUI. Tapi kalau James mau bongkar-bongkar boleh aja. Nah, jadi minggu depan itu next pertemuan sebenarnya kan ngebahas ini. Tapi searching belum saya masukin sini, kayak graph yang kayak gitu itu belum masuk. Ya nanti kita bahasnya, nanti materinya baru ada langsung aja di kelas gitu. Kalau di sini sih nggak ada, belum ada di handout. Gitu. Oke. Maafkan ya membuat pusing. Semoga bisa diproses dulu. Minggu depan kasih tahu ya, itu swapnya kenapa nggak jalan ya, James. Oke? Ya udah, sampai Kamis. Kamis biasa kan ya? Iya, jam 10. Ya. Alright. Makasih banyak ya. Iya. Sampai Udah, makasih. sampai Bye-bye. thanks so much.